Selamat pagi, salam inspirasi. Kali ini kita bicara tentang yang terbaik buat orang lain belum tentu terbaik buat kita. Kenapa kita harus bicara tentang hal ini? Karena sekarang ini banyak sekali di tengah masyarakat orang latah, orang ikut-ikutan. Ya, apalagi sebentar lagi akan ada pilkada serentak. Banyak orang yang ingin sekali menjadi kepala daerah, ya, dengan menempuh segala cara. Dan begitu juga dengan bisnis usaha. Banyak sekali orang begitu dilihat orang lain sukses di satu bidang, orang menirunya. Ya sebenarnya tidak salah, silahkan saja. Tetapi ada kemungkinan dengan cara begitu ada nilai lebih, nilai kemampuan lebih dari Anda atau seseorang yang justru tidak teroptimalkan. Dia punya kemampuan yang jika dia optimalkan di jalan lain, dia mungkin akan lebih sukses dan lebih bermanfaat buat orang lain. Oleh karena itu, mari kita gali apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada diri kita, ya, segala kemampuan, ya, pikiran, ya, ide-ide, ya, kita optimalkan untuk sesuatu yang bermanfaat buat orang banyak. Niscaya jalan yang terbaik akan terbuka dengan sendiri. Karena janji Allah, setiap kebaikan akan diganjar dengan berlipat kali kebaikan. Nah, bicara yang terbaik buat orang lain belum tentu terbaik buat diri kita. Kita bangsa ini punya contoh yang sangat fenomenal, ya. Salah seorang politikus yang sudah sangat mapan, ya, hidup sejahtera, punya istri yang pengusaha, ya, tiba-tiba mungkin berkeinginan atau dengan cara apapun muncul menjadi ketua lembaga tinggi negara. Setelah beliau menjadi ketua lembaga tinggi negara, beliau menulis buku tentang anti korupsi, kalau kami nggak salah di dunia anti korupsi. Lalu setelah duduk sebagai ketua lembaga tinggi negara tersebut, mungkin tidak sampai dalam hitungan tahun, hanya beberapa bulan, beliau kena operasi tangkap tangan KPK. Ya, bisa dibayangkan, ya, seorang harusnya yang mengawasi, mengayomi hukum negeri ini justru menjadi tersangka atau terdakwa, sekarang sudah menjadi terpidana. Nah, jika boleh kita berandai-andai, seandainya beliau tidak menjadi ketua lembaga tinggi negara tersebut, tentunya beliau tidak akan kena OTT dalam hal itu. Karena uang suap yang beliau terima adalah berkaitan dengan posisi beliau, dan itu diterima di rumah jabatan. Ya, mari kita ambil hikmahnya bahwa ternyata posisi dan jabatan itu bukan segalanya. Artinya mungkin, ya, itu bukan posisi terbaik buat beliau. Nah, bicara tentang yang terbaik buat orang lain belum tentu juga terbaik buat kita. Nah, kita beri contoh lain seperti trennya mobil Toyota Land Cruiser yang seperti ada pada kaos kami ini. Beberapa tahun yang lalu sangat ngetren oleh mereka yang hobi off-road, ya. Nah, kalau seseorang misalnya dengan postur tubuh yang tidak tinggi, ya, cuma kecil biasa, jika seseorang tersebut memaksakan diri mengendarai mobil Land Cruiser ini, mungkin menurut dia tidak apa-apa, tapi dilihat orang lain akan sangat tidak bagus atau kurang bagus. Mungkin orang tersebut kalau dia punya kemampuan, dia akan lebih bagus membeli kendaraan yang sebanding atau seini dengan postur tubuhnya, seperti Mini Cooper gitu. Demikian sangat jelas contohnya bahwa sesuatu yang baik buat orang lain, cocok buat orang lain, belum tentu cocok buat diri kita. Lalu kita bicara lagi tentang alam, ya, seperti ikan arwana. Ikan arwana yang bagus ini, yang bisa memberi kita inspirasi dengan gerakannya yang tenang dan indah gitu, ya, hanya bisa diberi makan jangkrik atau lipas yang berkaki seribu. Dia tidak bisa diberi makanan enak seperti seseorang yang atau minuman yang enak, karena justru bisa membunuhnya. Nah, untuk ikan arwana ini kami punya contoh yang sangat nyata waktu kami bertugas di Kalimantan. Lalu ada seorang teman, ya, yang
berusaha atau menabung dulu mungkin ya untuk membeli ikan super red dari Kalimantan Barat, lalu dibawa pulang ke keluarganya di Jakarta. Nah, memang dia kos di Kalimantan, lalu keluarganya di Jakarta. Dengan senang, dengan puas bangga dia bisa membawa ikan bagus tersebut ke rumahnya untuk menjadi penghibur pada saat lelah ya, saat istirahat dulu. Namun apa yang terjadi? Dalam suatu hari sang anak kesayangan, dia baru punya anak satu, kenapa? Pak, itu ikan arwana sudah adek kasih pantar. Ya, si teman saya ini kaget, shock ya. Dia nggak bisa bayangkan karena sudah tahu, sudah dengar dari orang-orang bahwa ikan ini tidak bisa diberi sembarangan makanan dan minuman. Ya, jadi dia beri Fanta atau dia beri mungkin seperti sirup seperti ini, tidak bisa ikan arwana. Atau diberi apalah yang mungkin untuk manusia bagus, tetapi buat ikan ini tidak bagus. Lalu dalam beberapa jam kemudian sang istri nelpon, ya, mengabarkan bahwa sang ikan sudah tidak bergerak dan badannya bengkok. Begitulah kira-kira contoh nyata ya, bahwa sesuatu yang terbaik buat orang lain belum tentu terbaik buat diri kita. Oleh karena itu, mari kita optimalkan waktu, kemampuan, kesempatan, apapun yang dianugerahkan Allah kepada kita untuk yang berbuat yang terbaik, yang bermanfaat buat orang lain, ya. Lalu jalan mohon kepada Allah agar diberikan jalan yang diridhoinya, jalan yang terbaik buat kita, baik buat orang banyak dan baik juga buat masa depan kita di akhirat. Demikian sharing kita pagi ini, semoga bermanfaat.